Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus bersaksi, karena dari semula kamu berada bersama aku. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, belum lama ini dilaksanakan pemilihan presiden. Akhirnya ada presiden terpilih. Tetapi dalam rangka pemilihan ini banyak kejahatan yang terjadi. Orang main duit, money politik. Orang saling menghancurkan. Dusta melebar kemana-mana. Tidak lama lagi juga ada pilkada. Pasti kejahatan masih akan merajalela, karena semua akhirnya gila jabatan. Karena lewat jabatan mereka dapat duit banyak. Ya, kita lihat saja di kabupaten ini toh, semua gila jabatan. Karena dalam jabatan itu ada duit. Dana otsus dimakan oleh mereka pejabat-pejabat. Padahal itu dana itu untuk orang asli Papua yang makan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan, makan dana. Padahal akhirnya orang-orang Papua sendiri tidak terdidik, dibiarkan karena gila uang, karena gila jabatan. Juga kepala-kepala desa, ya, dana desa disikat, uang dimakan, padahal itu dana itu untuk masyarakat. Juga pejabat-pejabat desa yang penting dapat duit, tetapi tinggal saja di Merauke atau di kota, mabuk-mabuk di kota, main perempuan di kota. Kekuatan jahat itu makin merajalela dalam kehidupan kita di Papua ini, sehingga akhirnya terjadi perselisihan, pertentangan antara kita. Kita lihat juga aparat-aparat kita, berapa banyak aparat keamanan juga ditangkap karena bermain saja, mereka cari duit saja datang di Papua, ya, tidak menjaga masyarakat Papua. Ya, hanya menghancurkan orang Papua. Banyak juga aparat keamanan yang bagus, tentu banyak, tapi banyak juga yang tidak bagus. Sehingga ketika saya berbicara dengan Kasat Ruli Simanjuntak, saya bilang, Bapak perhatikan ini aparat-aparat keamanan di Papua ini, banyak yang tidak benar, ya, datang merusak saja di Papua, tidak menjaga keamanan, sombong luar binasa, dan memakai agama untuk mengungkapkan kesombongan. Kejahatan masih merajalela di Papua Selatan ini. Pertanyaan kita, apakah kekuasaan jahat itu bisa kita kalahkan? Bisa kita kalahkan. Juga kita lihat mabuk-mabuk. Ya, duit habis di mabuk. Padahal anak-anak tidak sekolah. Papa mabuk terus, ya. Dan juga pesta pora. Desa hancur karena pesta terus. Akhirnya kejahatan merajalela juga. Orang tidak sehat lagi. Banyak orang yang mabuk akhirnya masih umur muda tapi sudah kelihatan sudah 100 tahun.
Karena merah terus matanya dari pagi sampai malam. Masih anak-anak juga. Papa mabuk, anak mabuk, mama mabuk, semua mabuk. Sehingga keluarga itu dikatakan keluarga mabuk. Kejahatan itu merajalela ya, di dalam kehidupan kita. Korupsi juga ya. Orang-orang makan uang rakyat ya, pejabat-pejabat. Korupsi di mana-mana ya. KPK sudah menangkap, tapi masih banyak lagi ya. Dengan rupa-rupa cara orang makan duit rakyat dan sebagainya. Kekuatan jahat masih merajalela. Pertanyaan kita, apakah kekuatan jahat itu kita bisa kalahkan? Oh, bisa. Kita ini orang Katolik punya kekuatan yang istimewa. Siapa kekuatan kita? Roh Kudus. Roh Kudus. Tadi kita dengar dalam bacaan Injil Yesus berkata, kamu juga harus bersaksi. Kita semua dipanggil untuk bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang Kristus. Berkat kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian. Sehingga yang tampil adalah hidup baru, manusia baru, manusia yang diwarnai dengan cinta. Kristus mengalahkan dosa Pilatus, dosa-dosa orang Yahudi, dosa kekerasan. Dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitan yang sehingga yang tampil adalah cinta, kekuatan cinta. Dan ini yang harus mewarnai hidup kita sebagai manusia, manusia baru. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi cinta. Hidup di dalam roh. Saksi cinta. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kita orang Katolik harus tampil di Papua Selatan. Kita paling banyak orang Katolik di Papua Selatan. Harus nyata bahwa banyak orang Katolik. Nyatanya bagaimana? Bukan karena jumlah yang banyak, tapi karena hidup orang Katolik baik-baik. Tidak mabuk, tidak pendusta, tidak pencuri, tidak korupsi, dan seterusnya. Adil, benar. Ini kita menjadi saksi. Sehingga orang lain bisa mengatakan luar biasa ini orang Katolik. Itu orang Katolik, orang baik-baik. Bukan sebaliknya mereka kata Katolik tapi sama saja. Tipu-tipu. Katolik tetapi pemalas, pendusta. Haruslah kita orang Katolik tampil sebagai saksi Kristus yang baik di dalam kehidupan. Mulai saksi Kristus bukan hanya uskup dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya uskup, bukan hanya para pastor. Saksi Kristus juga bukan hanya para suster, biarawati. Saksi Kristus adalah kaum awam. Anak-anak, jadilah saksi yang baik di dalam keluarga. Rajin sekolah, bukan pemalas. Belajar. Anak-anak hormati orang tua, menjadi saksi di dalam keluarga. Orang muda di dalam keluarga saksi Kristus. Hidup suci. Jangan masih muda sudah kumpul kerbau, banyak kerbau-kerbau. Belum menerima sakramen perkawinan sudah 5 anak, 5 kerbau. Tidak menjadi saksi. Nah, orang-orang muda sekarang itu bergaul sembarangan saja. Duduk di bawah pohon di pinggir laut, bagus sikat di sana. Akhirnya lahirlah anak-anak namanya pohon mangga atau pohon apakah, pepaya. Aku mempermandikan pepaya.
yang lahir di pinggir jalan. Mamanya dari Padua, dari Tabonji, dari mana lagi? Ya. Banyak sekarang orang muda sudah tidak peduli lagi dengan kekudusan, karena modern sekarang, ya, punya HP, ya, dan dalam HP bisa lihat hal-hal yang tidak benar dan ikut saja. Dalam keluarga, orang muda harus menjadi saksi di dalam keluarga. Orang tua terlebih, suami harus menjadi saksi di hadapan istri. Bukan suami pukul-pukul istri, tukang pukul. Ya, banyak istri-istri bilang, suami saya seperti singa saja, singa baru, tukang pukul. Tapi ada istri juga tukang pukul, sehingga keluarga itu keluarga pukul-pukul. Tidak memberi saksi tentang cinta. Orang tua harus menjadi saksi di tengah keluarga, di hadapan anak-anak. Bukan sebaliknya, anak-anak menyaksikan dari pagi sampai malam papa mama berkelahi. Dari malam anak-anak menyaksikan papa mabuk. Di mana papa? Oh, ada di pinggir pantai sedang mabuk. Sudah mau mati, hampir mati. Selamat mati. Karena minum. Akhirnya anak juga kemudian menjadi pemabuk juga. Akhirnya semua turunan pemabuk. Duit yang dicari hanya untuk mabuk-mabuk. Dapat BLT dari pemerintah, langsung uang BLT itu dipakai untuk beli minuman, mabuk. Padahal itu diberikan supaya bisa mengembangkan, katakan, keuangan dan seterusnya untuk pendidikan anak. Dana desa sebenarnya untuk membuat desa itu bagus, tapi dipakai saja oleh kepala desa, kepala batu, sehingga desa tidak bertumbuh dan berkembang. Padahal itu untuk kesejahteraan masyarakat. Itu juga harus membantu pastoral dari para pastor. Kenapa tidak? Tapi ya, kepala desa makan saja. Karena itu saya minta pastor, kalau ada tahu kepala desa begitu, lapor kepada uskup, saya lapor kepada bupati dan dipecat kepala-kepala desa begitu. Saudara-saudari, kita semua harus menjadi saksi di tengah masyarakat. Seperti dikatakan, kamu harus bersaksi. Semua bersaksi. Tujuannya apa? Supaya cinta menguasai dunia ini, menguasai keluarga kita. Tapi memang tidak gampang. Tidak gampang untuk menjadi saksi di zaman modern ini. Tidak gampang. Kita lebih cenderung hidup di dalam daging, menyembah berhala, kita berkelahi, atau kita berdusta, kita tidak adil, kita lebih cenderung kepada kejahatan. Tidak gampang menjadi orang Katolik. Tapi jangan takut, kita punya Roh Kudus yang menghibur kita. Lain kali kita orang Katolik sudah hidup baik-baik, tapi kita disiksa, kita tidak disukai. Para pastor bercerita dengan saya tadi malam, ada pastor ya kelihatannya sudah mau mati, belum mati, malah bilang minta bantuan kepada umat, malah umat bilang, gereja itu kaya, gereja harus bantu kami. Kurang ngajar juga itu umat itu. Pastor itu siapa yang didik? Butuh duit juga untuk dia jadi. Harus umat bantu juga. Siapa yang akan memberi permandian? Pastor. Siapa yang akan memberi komuni? Pastor. Tapi dia jadi pastor itu butuh bantuan dari umat. Jadi jangan ada umat mengatakan,
Tidak perlu bantu gereja. Memang dulu di zaman lampau semua berkata banyak duit dari Belanda, sehingga Sinterklaas terjadi. Sekarang tidak lagi, Belanda sudah miskin sekarang. Indonesia lebih kaya dari Belanda. Bilang sama orang Belanda, bilang Uskup Mandagi yang bilang. Karena saya sudah ke sana. Kita di sini kaya. Papua Selatan sekarang kaya. Dengan menjadi provinsi uang banyak. Cuma tidak dipakai dengan bagus. Seperti saya bilang, dana otsus berapa miliar saja, tetapi cuma dimakan oleh beberapa pejabat, ya, termasuk juga pejabat desa, pejabat pendidikan, dan pejabat mana makan dana otsus. Mereka gemuk dan orang asli Papua kurus-kurus. Padahal itu dana untuk orang asli Papua. Kita kaya, cuma seringkali kita tidak tahu mempergunakan kekayaan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan takut sebagai orang Katolik. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita, yang membuat kita hidup untuk hidup benar. Tetapi syaratnya kita rajin ke gereja, rajin berdoa. Roh Kudus itu akan mati pada orang-orang yang pemalas berdoa. Roh Kudus hanya hidup di dalam orang-orang yang berdoa. Seperti kita baca dalam bacaan pertama, Roh Kudus turun ketika para rasul berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus turun ketika mereka berdoa. Bukan Roh Kudus turun ketika mereka mabuk-mabuk, mata merah, bukan. Roh Kudus turun ketika orang-orang itu berdoa. Dan dikatakan bahwa datanglah seperti ada tiupan angin keras. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus seperti angin keras, sangat kuat, bisa menghancurkan segala kejahatan. Jangan takut. Orang yang penuh dengan Roh Kudus jangan takut. Nah, kalau kita mau berkata benar, katakan kebenaran, jangan takut. Saya juga uskup berani mengatakan, kau penipu, kau cepat mau mati karena kau korupsi. Saya tidak takut, karena saya berkata benar. Ya. Kita diberi kekuatan oleh Roh untuk hidup baik, hidup benar. Dan kita gembira karena kita hidup benar. Karena itu saudara-saudari, bersyukurlah hari ini diberikan kepada kita masing-masing, khususnya akan menerima sakramen Roh Kudus. Peliharalah roh di dalam diri kita. Tetapi kita pelihara dengan cara bagaimana? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya, supaya Roh Kudus tetap hidup, kita penuh semangat. Ya, Paroki Bamol penuh semangat sebagai orang Katolik. Ya, kita semangat, kita tunjukkan kita orang Katolik yang baik, bukan orang Katolik yang tidak baik dan kita dipermalukan saja. Ya, semoga demikian. Amin.